Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah melakukan satu kewenangannya yaitu fasilitasi CDT dan kepada Ibu juga bantu bersama Pak Orang. Baik Bapak dan Ibu yang hormati sekalian, ini seberapa aktivitas tingginya Bapak Ibu di sela-sela waktu pembelajaran di perjalanan waktu bersama-sama menyaksikan dan memahami satu pemahaman bersama tentang diskriminasi budaya positif. Disampaikan oleh saya sendiri, Mas Daya Beden, di tanggal 9 seperti 2 bulan dengan provinsi Banten. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan memberikan satu pertanyaan tematik yang disebut Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan hidup besar. Pertama, dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan terakhir segitiga SDG. Bapak Ibu, sekarang kita akan ajak Bapak Ibu memahami sebuah kontrak ini, kemudian dipraktekkan paling tidak 5-10 detik. Silakan Bapak Ibu. Hanya ada minum tambahan dibantu Pak. Ini sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu dan tidak boleh tapi ada teman Ibu yang memang untuk memberikan. Kita kembalikan kepada Bapak apakah menyerahkan yang berharga itu yang tidak boleh orang lain tahu hanya kita. Atau itu mempertahankan dengan apapun dudukannya, apapun yang menjadi tadi dari sebelum pertanyaan ini ada kegiatan yang harus dilakukan, yaitu saya menghafalkan salah satu tangan saya, dan dalam kepalan tangan tersebut ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Kemudian pihak lain, yaitu yang bertindak sebagai pihak B, dengan cara membujuk tadi ya, merayu, kemudian menggoda juga, kemudian menawarkan uang juga, tapi saya tapi saya bersikukuh untuk tidak membuka kepala tangan saya. Mengapa saya tidak membuka kepala tangan saya? Karena ada sesuatu yang berharga yang tidak mau saya menyerahkan sesuatu itu di dalam tangan saya. Ya, jadi saya berusaha keras mempertahankan apa yang ada dalam tangan saya. Ya, mungkin kalau dianalogikan mungkin sebuah pemikiran ya, atau sebuah prinsip yang saya miliki. Mungkin itu. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin yang positif? Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tingkat kekerasan dapat dihindari. Baik, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai yang diberikan di besar. Nilai-nilai diberikan di besar itu semua sudah masuk kepada rangkaian atau bakal esensi di dalam ini. Di antaranya adalah beriman, bertakwa, peraturan yang berdasar dan berakhlak mulia, kemudian berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Saya yakin kalau Bapak Ibu ini sudah sangat terlihat. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 hal yang memicunya.
kita punya motivasi, ada 3 level soal pakar yang memberikan motivasi. Di antaranya adalah motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga dia termotivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang ini yang paling umum, kalau dikasih penghargaan, imbalan, biasanya dia termotivasi. Ini secara umum biasa ya kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dengan nilai yang mereka ketahui. Jika Bapak Ibu dari ketiga ini yang mana kira-kira yang ada pada diri itu masing-masing. Di sini Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam satu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau melihat dari judulnya, hukuman biasa kita tahu, kemudian konsekuensi. Nah, ini ada satu kata nih, agak sedikit mungkin kurang familiar. Bapak Ibu kecuali orang PPN. Orang PPN ini tidak antara pasti yang mengenal restitusi. Berdasarkan bagian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana. Tiba-tiba, kamu harusnya A, B, C, D tanpa ada komitmen antara satu dan hukuman bersifat satu arah. Pokoknya mau suka nggak suka, pokoknya mau begini. Nah itu udah masuk dalam hukuman. Hukuman juga diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik misalnya lima itu 10 kali, 10 tahan atau pertimbangkan memiliki psikisnya. Ini diterapkan terhadap khawatir kalau sekarang sudah tidak ada ya, sudah dengan zaman kita di sekolah. Nah kemudian konsekuensi sudah terencana bedanya. Kalau hukuman belum terencana, kalau konsekuensi sudah terencana. Disepakati lagi antara guru, siswa atau orang tua. Sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya itu konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau oleh sekolah atau sebuah institusi. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya, yang sudah disepakati tadi, kalau kamu telat kamu harus bagaimana? Tanpa saya minta dia untuk melakukan itu ada sekitar melakukannya dengan proses manusia. Itu bedanya dengan hukuman. Kemudian restitusi itu lebih halus lagi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini lebih dalam lagi, secara lebih boleh masuk. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah dan kalau ibu mau kasih dulu. Ini kalau melihat kata mencatat 100 kali itu merupakan sebuah hukuman, ya. Di mana ini merupakan konsepsi dari perbuatan siswa karena dia selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi di sini sebagai hukuman sebagai akibat dari keterlambatannya tersebut itu merupakan konsekuensi kalau dari dilihat dari kalimatnya. Itu kalau mencatatnya itu hukuman. Jadi di sini berlaku dua, yaitu bisa sebagai konsekuensi karena dia terlambat maka dia terkena hukuman. Karena terlambat hadir di sekolah, kalau dikaitkan dengan pelajaran olahraga, ini bisa konsekuensi lah. Misalkan saya pelajaran atletik nih, kebetulan kita di situ ada lari jarak pendek atau jarak jauh, bisa mereka terlambat, ya kita bisa konsekuensinya kamu ini karena lari misalkan, karena itu ada kaitannya dengan pelajaran. Tapi kalau misalkan pelajaran PPKN atau yang lain, hukumannya lari itu tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran itu. Hukuman. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang disampaikan tadi itu benar. Artinya begini, kalau yang tidak ada kesepahaman, misalnya bukan guru olahraga ya,
Kan misalnya, apalagi bapak misalnya, kita hubung aja. Dia, kenapa anak dihukum aja? Oke, selamat bapak, terima kasih Bu Ana. Oh, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda pandangan sama Bu Ina. Karena bagaimanapun kita itu kan push up itu fisik Mas. Fisik itu bentuk hukuman. Kalau misalkan ada hukuman atau tindakan-tindakan yang lain mungkin tidak push up untuk cuma sekedar masker doang gitu kan, masker. Kalau kata saya gitu, mungkin harus beli masker dulu lah, apalah gitu. Langsung aja dua sepakat ya, kamu jawabannya ya. Supaya kita agak sedikit supaya membuktikan. Saya mohon karena betul sekali Pak. Karena apapun itu kalau sudah musnah ya pasti anak secara umum ya kita lakukan sit up gitu ya. Karena itu musuh diri anak ada orang benar. Ya selanjutnya sampai segini lah ya kita sebabnya. Oke, langsung aja Bu ya. Oke, kita langsung lanjutkan berdiri di depan puasa sambil mengangkat satu kaki. Ini sedikit dulu nih, karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Gimana nih? Kuman. Tadi bilang Pak Teddy fisik itu hukuman. Dampaknya sendiri apa kira-kira? Kalau saya setiap pelajaran menjawab awal tahun itu saya selalu diskusi sama anak. Kalau terlambat berapa menit kejadian berapa keliling. Kalau ini masuk konsekuensi saya. Benar, karena ada perjanjian dulu saya tuh. Kesepakatan awal. Siap. Kalau seandainya nih, Kalau itu Rocky sama karena kan yang di poin paling bawah lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Mungkin dari kalimat tersebut dari awal sebelum pelajaran belum jadi seandainya nih, saya tanya ke satu apa ya? Misalnya saya rubah ini Pak. Saya rubah pelajarannya jadi PS. Hukuman. Sampai saya rubah nih jadi IPS. Kita Bapak Ibu. Itu hukuman nggak boleh itu. Baik, kalau begitu kita perhatikan, kita membicarakan kepada relevansinya, relevansinya. Saya tidak mendidik, itu kan ada dua dimensi ya. Saya tahu apa yang hasil. Karena ini tadi apa ya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Tadi itu ya. Apa itu? Ya, pengaruh tadi ya. Pengaruhan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka kita tidak bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dan dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan mereka yang kita lakukan ternyata menjadi kenapa keyakinan kelas kita pertanyaan lagi sudah masuk ke baru? Ada pertanyaan, ada yang dulu dari Pak. Nanti Pak dari Pak ya. Kan punishment yang otomatis hukuman atau sanksi atau konsekuensi atau apa tadi? Berarti ada nggak? Ini maksudnya yang tadi itu berarti penghargaan atau reward itu berupa sebuah hukuman secara psikologis. Betul Pak. Penghargaan tadi menghukum di masa itu ya. Dalam jangka waktu yang panjang. Motivasinya adalah hanya sebatas saat motivasi.
sana ada penghargaan. Tapi kalau tidak panjang kurang baik untuk anak-anak, karena dia akan menjadi satu kebiasaan. Setiap dikasih motivasi, setiap dikasih penghargaan, dia bisa motivasi. Kalau tidak dikasih teguran. Jadi yang diminta dalam motivasi adalah motivasi motivasi itu dan juga ada penghargaan atau tidak ada penghargaan, tetap memacu diri dan lebih baik. Itu yang dimaksudkan motivasi. Jadi lagi kalau motivasi atas dasar penghargaan itu sifatnya sesaat dan hanya menimbulkan motivasi saya kira Bapak itu berarti ya sebenarnya kita masuk ke berikutnya. Ini mengapa keyakinan perasaan saya tadi dulu itu karena waktu itu ada teman-teman saya bisa ya keyakinan perasaan seperti apa yang dibuat secara bersama-sama ya masih itu gambarnya ibu orang selama sama Mengapa kita memiliki peraturan saat mengendarai motor kita harus menggunakan helm? Fungsi helm itu adalah untuk melindungi kepala apabila terjadi kecelakaan. Nah, makanya peraturan dibuat itu adalah kita pahitnya aja kita yang pahitnya kan kalau ada apa-apa, kalau misalkan ada kecelakaan mungkin apa namanya mengurangi risiko untuk kematian lah kalau ada kecelakaan gitu. Tidak ada mengharap. Tapi dengan apa? Dengan Bapak tadi, pasti ada sebuah keyakinan apa itu Pak? Keyakinan apa ya? Tadi itu ada keselamatan. Keyakinan keselamatan harus bahwa dan semua attitude yang harus kenapa? Ada keyakinan bahwa keselamatan terima kasih sudah tahu ya. Itulah. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan itu tentang protokol kesehatan, masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kira-kira apa di sini? Keyakinannya apa kira-kira di sini? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa, sifatnya yang artinya komunis maksudnya kebajikan universal. Kebajikan universal itu kenyamanan, ketenangan, kedamaian, hormat menghormati, saling menghargai, itu pasti semua akan menerima kebajikan universal apapun. Dari unsur suku budaya ras pasti orang akan menerima. Peraturan dibuat itu oleh guru atau biasanya kuasa. Nah kalau falsafahnya peraturan dulu atau keyakinan dulu? Gimana menurut? Ada apa lain? Peraturan dulu atau keyakinan dulu? Kenapa? Ya, apa rasanya Pak? Keyakinan Pak. Setelah kita membuat keyakinan terhadap diri kita, baru kita buat peraturan untuk kelas misalnya. Ya, terima kasih Pak atas alasannya. Baik, dari yang lain Ibu, terus barangkali mentorsi. Kalau kita tidak yakin Mas. Peraturan sekolah, karena itu kan peraturan sudah dibuat oleh sekolah. Nah, tinggal ada 3 kekurangan dari peraturan tersebut yang dipercaya oleh siswa di dalam kelas dan disepakati oleh guru tersebut. Jawaban berapa itu atas? Banyak ada selalu. Akan ada di sini nanti Bapak Ibu yang jawab sama-sama. Baik, maka tapi secara umum saya menggambarkan keyakinan itu ada satu kesepakatan aturan yang untuk membuat keyakinan kelas menjadi keyakinan yang positif. Pertama, siswa menulis keyakinan yang memperhitungkan. Keyakinannya apa? Yang sangat perlu digarisbawahi bukan hanya di kita, semua pergeseran moral.
Berarti apa di situ? Keyakinannya yang dibangun, yang dibentuk, yang disepakati. Kira-kira apa? Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, gitu kan ya. Itu keyakinannya. Saling ya menjaga, ya saling menjaga satu sama lain. Tadi ya masuk ke dalam harga menghargai, baik dengan sama temannya maupun sama apa yang buruknya. Ini yang paling dasar ini ya. Kemudian selain mencatat masukan juga mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Memang ini adalah praktek sekarang dan perbuatannya waktu kalau tidak saya estimasi. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Ini adalah langkah-langkahnya. Guru dan siswa memilih keyakinan temas yang tertulis kalau mengecek dan menyekolahkan keyakinan menempel di tempat yang telah dilihat. Ada di sini. Kalau kita sudah dibuat, ya, keyakinan tadi itu kita tangani di semua kelas. Lalu ditempel gitu ya, di mana? Di dinding boleh, di mading kelas juga boleh. Ketika itu yang paling gampang dilihat oleh anak. Yang dia harus dibentuk misalnya ada bapak menghormati, harga menghargai, bermasukkan tempat waktu, disiplin dan seterusnya. Tidak boleh berbicara, bisa misalnya guru sudah menyampaikan materi dan seterusnya. Lalu dibangun disepakati, kemudian ditempel di tempat yang ada banyak gitu ya, dijaga gitu ya, dijaga eksistensinya. Kenapa? Itu di bawah semua juga ada sepakati. Dan itu membuat itu memang ada kata-kata sendiri gitu ya, kita bisa kalau nanti ada 100 ada langkah salah ada kemudian kita lanjut ini ada apa lagi oke Bapak Ibu, kembalikan barang pada tempatnya itu kira-kira keyakinan kelasnya apakah keamanan, apakah saling apakah materi. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa keyakinannya? Mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Ya. Tuh ada tuh tulisannya tuh menghormati orang lain. Ada. Ada yang berbeda. Saya harus berbeda. Menghormati Coba orang kita lain. lihat ya. Kalau salah semuanya itu akan jauh. Tadi pada sebelum ngasih riut loh jawaban bertanggung jawab. Tuh kan harus menghormati. Kata tidak boleh akan mengganggu orang lain. Iya, menghormati. Yang kedua, hadir di sekolah maksudnya sebelum ini bukan sepekum ya, misalnya sebelum komitmen ya. Menghormati orang lain. Iya. Itu orang lain apa orang lian? Ya, betul. Tadi itu lian itu lain. Ya, saya menghargai juga. Tadi kan saya jawabannya menghormati orang lain. Kita jawab komitmen disampaikan. Jadi ada unsur menghormati orang lain juga komitmen. Komitmennya di mana? Kayak kali 15 menit. Nah, berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, kenyamanan. Kira-kira. Dilarang Keamanan. keamanan. Itu keamanan dua. Kekerasan ya. Kita lihat. Keamanan. Bilang kayak jawabannya ada dua gitu. Yang perlu bertiga. Tulis di situ boleh. Lebih dari satu. Gitu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya,
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan
atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan.
Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik,
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna.
3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak mendengar dari guru piket, apa benar kamu yang melakukan itu seperti yang dilakukan oleh guru piket? Benar Pak, tapi bukan saya saja yang melakukan. Teman lain ada yang ikut bolos juga Pak. Oh begitu ya. Bapak sebenarnya tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang ikut-ikutan, dan siapa yang memulai.
Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua orang pasti bisa memperbaikinya juga. Kalau boleh Bapak tahu apa sih penyebabnya? Kamu pulang duluan? Saya pulang karena ikut teman di kelas lain, Pak, supaya kompak pulangnya. Soalnya saya juga serumah dengan teman lain. Lagian juga praktik di sekolah sudah selesai, tinggal nunggu jam pulang. Walaupun jam belajar sudah selesai, tapi kan jam sekolah belum selesai. Teman kan tahu kita harus di sekolah sampai jam pelajaran terakhir kan. Teman masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat, Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri, orang yang bagaimana yang disiplin dan orang yang bagaimana yang mandiri. Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, Pak. Dan mandiri berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh. Sudah ingat berarti ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Pak. Oh, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan minta maaf pada guru-guru, terutama Pak Aan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Baik, kalau begitu bisa kamu lakukan. Silakan cuma lakukan. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan lihat kembali. Febri, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Julia? Saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak. Ini bercandanya saja. Apakah kamu tahu dengan mengusir Julia itu memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kamu ada dalam masalah? Iya, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian yang sama-sama, yang berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan bukan? Pasti bagian dengan kamu setuju, kesal, dan marah, iya kan? Ya, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang melakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu tidak ada masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita bisa percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat betul dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman membuat tugas, apakah itu sudah memberikan bersikap baik dengan teman kamu? Tidak, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau bersikap khusyuk kelas? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Julia dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Pak. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang, nanti bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Baiklah, sekarang Febri segera minta maaf kepada Julia. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman, kelas 9C. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Nasir. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Nasir untuk mengendalikan diri dari amarah dengan perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu Saudara,
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Mister. How are you today? I am fine, thank you. Yes, I am fine. All fine and I'm fine. Baik, terima kasih. Kalian dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya, mudah-mudahan bahagia tentunya. Kelas 9C ini akan melakukan sebuah keyakinan kelas. Diawali dengan sebuah kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas itu adalah tata tertib sebenarnya. Tata tertib atau aturan-aturan sekolah yang biasa dibuat sebelumnya ya. Nah, hari ini kita rubah paradigmanya menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti akan menjadi acuan dan barometer kita di kelas ini. Apa-apa yang tidak boleh ya. Nah, misalnya kalau melihat ada yang masih terlambat, nah kamu akan berpikir berarti kelas kita tidak boleh ada yang telat. Nah, kemudian kita melihat ada coret-coret di dinding tembok kelas kita. Nah, kamu tentu akan berpikir tidak boleh ada yang coret. Kita akan terapkan kenyamanan. Kamu juga sering melihat kelas kurang tertata dengan rapi. Misalnya meja kursi tidak rapi gitu ya. Nah, tentu kalian ingin kelas rapi kan gitu ya. Nah, ada juga kalimatnya dilarang ya. Berarti kalau begitu dilarang Bapak menempatkan kursi dan meja asal-asalan. Dilarang terlambat. Dilarang coret. Nah, tadi Bapak sampaikan dilarang kita ubah menjadi kalimat positif. Apa yang kamu inginkan di kelas kita ini supaya pembelajaran kita menarik, pembelajaran kita bermakna, sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai. Oke, bisa dipahami ya? Kita bisa pahami nggak ini? Bisa ya? Jadi apa yang kamu inginkan di hati kamu? Apa sih yang kamu inginkan? Kita ini ingin bersih, kacanya juga kotor. Oke, kalau begitu kita buat aturan 1 minggu sekali membersihkan kaca. Boleh membersihkan kaca 1 kali dalam seminggu, boleh, nggak apa-apa. Jadi semua yang kamu inginkan, ya, nilai-nilai kebajikan itu, nah kita sepakati hari ini ya. Tapi dibuatlah dalam kalimat positif. Kalimat dilarang kita rubah paradigmanya menjadi kalimat positif ya. Tidak boleh mencontek, berarti jujur dalam mengerjakan tugas, jujur dalam berberi. Bisa ya? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, nanti ini Bapak akan membagikan tasnya. Nanti kamu tulis satu aja apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin sepakati di kelas kita ya. Tulis saja gitu. Nanti kamu tempel di sini. Nah, oke? Ya.
sebagai nilai-nilai kebaikan universal. Kita meyakini tentang kebersihan, ya meyakini tentang kebersihan. Meyakini dengan saling menghargai dengan berbicara sopan santun terhadap sesama. Meyakini juga disiplin waktu, karena waktunya disiplin itu penting dan itu sebagai dasar kita sukses dan berhasil yang lain. Nggak ada yang berhasil itu orangnya nggak disiplin. Pasti orang yang sukses itu pasti disiplin waktu, disiplin mengerjakan pekerjaannya, dan semuanya pasti dia tertata ya. Orang disiplin orang berhasil itu dia nggak ada disiplin. Pasti dia punya dasar disiplin. Apa sangat penting. Itu keyakinan semua kita, termasuk keyakinan kelas ini. Di kelas ini sudah meyakini apa? Meyakini tentang disiplin. Jadi kalau mulai besok sudah tidak lagi yang salah. Mulai besok tidak ada lagi sudah wajibnya masuk masih nongkrong di kantin, ada lagi sambil bawa makanan, tidak ada lagi. Dua kan pastikan ketika saat itu kamu makan misalkan di situ. Ketika masuk yakinkan dalam diri kamu semua sudah ada. Kira-kira bisa nggak ini? Oh, berat sekali. Inilah proses transformasi perubahan diri. Gitu kan? Dengan cara menjaga keyakinan kelasnya masing-masing. Ini kalau sudah ditandatangani, ibaratnya sudah di-ACC oleh kamu sendiri, sudah disempel oleh kamu sendiri, sudah dijadikan satu keniscayaan. Kalau misalnya ada yang dilanggar oleh kamu, berarti kamu konsekuensi kita harus sendirinya yang berubah. Harus menjadi penyesalan ketika ada sesuatu yang dirugikan. Oleh siapa? Oleh batinmu, oleh nuranimu, oleh moralmu. Gitu ya? Bisa tak begitu? Ini gak baik-baik ini. Kalau sudah tanda tangan, berarti di sini disaksikan kamu merubah diri, mentransformasi diri untuk arah yang lebih baik. Yang ini diantaranya keyakinan kelas satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Gusti dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Sapiano dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Fatul Alam dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Fahmi dari kelas 9C. Perasaan saya senang. Perasaan saya gembira. Perasaan saya
Perasaan saya happy. Perasaan saya senang. Perasaan saya gembira. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena keyakinan kelas membawa kita disiplin positif karena perilaku kita akan lebih terarah. Karena keyakinan kelas membuat nyaman dalam proses pembelajaran. Karena keyakinan kelas akan menjadi suatu aktif dan aktif. Karena keyakinan kelas